Ya, puji Tuhan, shalom. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau Dia boleh mempercayakan saya untuk menjadi saluran berkat buat Natal WBI yang ada di Desa Balai Banjar. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh panitia dan jemaat WBI Balai Banjar yang boleh memberikan kepercayaan bagi saya untuk menjadi berkat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Matius pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kalau sudah dapat, kita akan baca berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayatnya yang genap. Dalam nama Yesus, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi tidak bersetubuh dengan Dia sampai Ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan Dia Yesus. Sesuai dengan tema PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Berbicara tentang keselamatan keluarga, memang dalam keluarga ada begitu banyak proses supaya keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada begitu banyak proses yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yusuf bertunangan dengan Maria. Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria ini telah mengandung, padahal Yusuf tidak pernah menyentuh dia. Pada waktu itu saudara, Yusuf kecewa. Yusuf sakit hati. Saya tidak pernah tidur, saya tidak pernah bersetubuh. Kenapa Maria ini bisa hamil? Jangan sampai dia mengkhianati saya. Jangan sampai dia selingkuhin saya. Itu mungkin yang ada di pikiran Yusuf. Saudara, Alkitab katakan, apakah tindakan Yusuf? Apakah respon Yusuf ketika Yusuf mendengar bahwa tunangannya Maria hamil? Saudara, Alkitab katakan Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Alkitab berkata Yusuf ini adalah seorang pemuda yang baik. Dia adalah seorang pemuda yang tulus hati. Karena dia seorang pemuda yang baik, walaupun Maria itu sudah hamil di luar nikah, tapi Yusuf tidak mau mencemarkan nama calon istrinya. Karena dia adalah laki-laki yang baik, laki-laki idaman para wanita. Saudara, ketika itu Yusuf putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Sedangkan tradisi orang Yahudi pada waktu itu, kalau kita hamil di luar nikah, pasti dirajam dengan batu. Jadi dia bingung, frustasi, saudara. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan keluarga Yusuf melalui mimpi. Di tengah malam Tuhan katakan begini kepada Yusuf, Yusuf, janganlah engkau menceraikan Maria, karena anak yang dia kandung bukanlah berasal dari persetubuhan manusia, tetapi dia berasal dari Roh Kudus. Artinya Allah peduli dengan masalah saudara dan saya. Amin. Seringkali saudara, ketika kita mengalami masalah, rasa
hadirat Allah. Amin. Ketika kita sudah berlutut di hadirat Allah, artinya kita membiarkan Roh Kudus, membiarkan Tuhan yang berbicara di hati nurani kita, supaya kita jangan pernah salah bertindak. Masalah boleh datang saudara, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah kita, Allah sanggup selamatkan keluarga kita. Amin. Saya berdiri di sini bukan berarti saya so suci. Saya juga punya masalah rumah tangga. Tahu kan orang timur keras, nggak boleh salah sedikit. Saya lagi puasa. Tuhan, hari ini saya menjaga kekudusan. Saya tidak mau marah, saya tidak mau bikin dosa. Saya ingin mencari hadirat Allah. Saya puasa sungguh-sungguh. Keluar dari rumah doa, di ruang doa, mulai dapat tantangan. Nah, kenapa ini di sini? Tuhan, darah Yesus jangan sampai saya emosi, saya udah puasa Tuhan. Tambah lagi dia naik tensi. Saya salah bilang begini. Itu darah Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus, diam suaranya. Tambah tensi lagi. Saya sedang meledak juga. Meledak saudara. Kamu ini puasa kamu minta ampun. Itu masalah rumah tangga saudara. Nggak mampu. Kita kalau berjalan sendiri nggak bakal mampu. Makanya libatkan Tuhan. Seringkali terjadi masalah rumah tangga karena apa? Beda keputusan. Betul nggak? Istri pingin buka toko di Manado, suami pingin buka toko di Timur. Beda. Nak ketemu berantem. Betul nggak? Satu-satunya saudara, bukan dulu ayatnya, biar kita bisa lihat. Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ini Tuhan yang bilang, bukan ibu pendeta. Banyaklah rancangan di hati manusia. Ibu-ibu boleh berencana, bapak-bapak boleh berencana, tetapi supaya rencana itu ketemu, libatkan Tuhan. Amin. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Bukan keputusan suami, bukan keputusan istri, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Seringkali kita merancangkan sesuatu selalu gagal. Kenapa gagal? Karena Tuhan tidak mau rancangan manusia yang berhasil, tapi yang Tuhan mau rancangan Tuhan yang berhasil atas hidup manusia. Amin. Matius 19 ayat yang ke-6. Baca, jemaat ada yang baca, jangan saya, supaya jemaat jangan marah saya. Ini Tuhan yang tulis. Baca 1, 2, 3. Ini tulisan ibu pendeta atau Tuhan? Tulisan siapa bu? Makanya saudara, jangan benci pendeta, jangan marah pendeta. Kalau pendeta berkhotbah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kecuali kematian. Amin. Orang Kristen tidak boleh bercerai karena ini dilarang oleh Tuhan. Bukan tulisan pendeta, tapi ini adalah tulisan Tuhan. Coba kita lihat Maleakhi. Tuhan sangat membenci perceraian. Coba Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga, orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jagalah berkhianat. Ibu pendeta, tapi bagaimana bu? Suamiku sudah pergi selingkuh dengan orang lain, istriku sudah pergi dengan orang lain.
Ya, sumpah perkawinan. Apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan istrimu dalam keadaan suka dan duka? Ya, saya bersumpah. Sumpah bukan kepada pendeta, bukan kepada kepala, bukan kepada jemaat, tapi sumpah kepada Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 4 sampai 5. Yang berbunyi demikian, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Haleluya. Saudara, kenapa banyak sekali terjadi perselingkuhan? Karena saling berjauhan. Ini Tuhan yang bilang, suami istri ini kalau sudah menikah, jangan saling baku jauh. Karena di mana-mana ada godaan. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya, istri juga tidak berkuasa atas tubuhnya. Artinya tidak tahan bersetubuh. Kalau istri di jauh, istri di Kalimantan, suami di timur, suami sudah kepingin, istri jauh, pasti cari will atau pil. Kenapa? Menyalurkan. Lo gak ada lagi bagaimana? Tuhan sudah bilang, jangan saling menjauh. Kecuali berdoa. Berdoa paling 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, landar lautan, mana bisa tahan? Saya baca saudara di Google, laki-laki itu menghasilkan sperma ribuan bahkan jutaan dalam sehari. Hah? Terus istri ada di timur, atau istri ada di Manado, istri ada di ujung kulon sana. Sudah kepingin, mau salurkan ke siapa? Pasti cari mil dan pil. Ini Tuhan yang bilang, jangan marah saya. Amin. Jangan saling menjauh kecuali persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bersetubuh. Ini Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi saya percaya di sini pasangan semua ada. Amin. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Yes. pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Stop dulu. Baca dulu jemaat. Dari sini kedengkian 1, 2, 3. Tidak masuk surga. Kedengkian terus. Coba terus. Mabuk, pemabuk. Biasa ada acara-acara Natal, wah, kita merayakan damai. Tapi pas terima tamu, cap tikus semua sudah ada di meja. Tuhan yang katakan, kalau kita mati karena mabuk, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mimpi-mimpi masuk surga, buka mata ternyata neraka. Ini Tuhan yang bilang, Bapak Ibu, bukan pendeta yang bilang, tapi ini firman Tuhan. Kalau mau marah jangan marah sama saya, bertanya sama Tuhan, kenapa ini ayat ini ada. Tapi saya percaya kita mau masuk surga, amin. Yesaya 5 ayat 11. Coba Pak Pendeta bacakan buat Tuhan. Yang berbunyi demikian, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Haleluya.
22. Coba jemaat ada yang baca supaya jangan saya dipersalahkan. 1, 2, 3. Sampai di situ. Bayangkan Tuhan yang bilang celaka orang yang jago minum. Siapa jago minum teler pagi ke pagi. Terus dia bilang lagi, celakalah orang yang jago campur minuman keras. Artinya pintar bikin minuman keras. Ini Tuhan yang bilang, pasti dia celaka. Amin. Oh, nggak bilang amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu supaya kita jangan tersinggung. Karena ini masalah keselamatan ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 yang berbunyi demikian, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjadi jauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat ke-22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesempatan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, jikalau firman itu kita taruh di lubuk hati yang paling dalam, simpan baik-baik. Firman Tuhan kita dengar bukan cuma dijadikan ilmu pengetahuan, tetapi kita jadikan kebenaran ilahi. Kalau firman itu kita sudah simpan di dalam hati yang paling dalam, itulah yang akan menyembuhkan tubuh kami. Amin. Mau ginjal, mau jantung, mau paru-paru, penyakit apapun, kalau firman bertumbuh berakar, itu yang akan menyembuhkan kita. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman ini punya kuasa. Coba buka dulu ayatnya. Mazmur 107 ayat 20. Yang berbunyi demikian, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang ibu.